Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvin. Jadi saya akan menjelaskan apa passion saya dan bagaimana cara saya mendapatkannya. Jadi passion saya itu ada banyak. Yang pertama, saya suka musik, saya suka videografi, saya suka fotografi, saya suka editing, saya suka fashion, saya suka ya itu aja. Sisanya saya nggak usah kasih tahu, nanti terlalu sombong. Oke, untuk pertama saya suka musik. Kenapa saya bisa suka musik? Jadi pertama kali itu saya suka denger lagu-lagu DJ gitu. Dan saya berencana untuk menjadi DJ. Saya belajar di suatu aplikasi yang namanya UDJ. Lalu saya meyakinkan diri untuk kedepannya menjadi seorang DJ. Terus saya lihat harga-harga alatnya itu tidak masuk akal ya, karena harga satunya itu bisa sampai 15 juta. Satu alat turntable namanya, gue gini-gini doang 15 juta. Mending saya beli motor ya kan. Terus akhirnya saya udahlah, saya nggak mau ambil DJ-DJan itu. Sampai suatu ketika koko saya pulang dari Cina. Terus dia beli gitar kecil, pas ke Jakarta dia kasih ke saya karena tidak dipakai katanya, dan dia nggak bisa main ya, payah banget. Kira saya mainin genjreng dengan nada-nada yang fals. Terus saya udah mulai bete karena saya nggak bisa. Saya bisa aja searching di Google, tapi saya nggak kepikiran. Emang nggak tahu aja kalau misalnya ada pelajaran gratis di Google gitu. Akhirnya gitar itu saya simpen sampai SMP. Saya dikasihnya SD, SMP saya pakai. SMP itu saya pakai karena kakak kelas saya itu jago main gitar. Nggak jago sih, jagoan saya. Cuman mereka bisa lah ngajarin saya. Untuk awal-awal ya. Jadi saya mulai dari chord E minor, C, G, dan D. Dan sekarang saya udah bisa kunci-kunci lainnya ya. Saya kembangin hobi saya. Lalu saya juga suka videografi. Kenapa saya suka videografi? Jadi awalnya itu saya suka main game. Selain bermain game, saya juga hobi nonton YouTube. Jadi waktu itu saya lihat di YouTube ada game yang saya mainin. Dan saya lihat mereka dapat subscribersnya tuh banyak. Terus dia cerita kalau misalnya dia dapat duit gede gitu-gitu. Terus saya kayak mikir, wah, saya pasti juga bisa kayak mereka. Terus akhirnya saya download aplikasi perekam layar. Terus saya iseng-iseng saya coba masukin ke YouTube. Setelah saya masukin ke YouTube beberapa video, itu kayak ngerasa, wah, saya patah semangat nih. Karena yang nonton cuma 5 itu adik saya, bapak saya, emak saya sama nenek saya. 5. Terus saya udah mikir saya nyerah lah. Cuman saya selalu dapet inspirasi gitu dari dalam diri saya. Saya harus gini biar dapat viewers. Akhirnya saya coba. Dan makin kesini saya belajar gimana cara bikin video yang bagus, bagaimana cara bikin sebuah konten yang bisa bermanfaat bagi banyak orang ya. Dan sampai suatu ketika saya mendapatkan banyak sekali feedback yang sangat baik, dan itu memacu saya untuk menjadi yang lebih baik ke depannya. Jadi sekarang saya belajar videografi. Setelah itu saya belajar editing. Saya nggak cuma bisa edit video, saya juga bisa edit foto. Untuk video itu saya awalnya coba editing pakai aplikasi yang gratis, aplikasi yang punya mereknya, bukan merek, apa namanya, hak cipta. Kemudian saya mulai mencari lagi aplikasi yang bebas watermark ya. Terus akhirnya saya dapat YouCut, terus saya kembangin lagi kemampuan editing saya sampai akhirnya sekarang saya pakai Premiere Pro CC 2018. Itu dikasih CC saya karena dia ngelihat bakat di dalam diri saya. Terus selain video, saya juga bisa editing foto. Saya suka fotografi. Itu awalnya iseng-iseng. Saya suka fotoin orang jalan, saya suka foto pemandangan. Jujur saja saya bukan seorang yang alay ya. Saya nggak suka selfie-selfie. Tapi waktu itu saya ngelihat mama saya tuh suka banget selfie, cekrek-cekrek gitu kan. Terus kayak apa sih
akhirnya saya coba pada diri saya kan gitu, saya selfie, wah tagihan, wow. Sampai suatu ketika saya ngerasa diri saya tuh alay. Akhirnya saya mulai foto-foto pemandangan, terus saya foto orang-orang yang pengen difoto. Gimana ngomongnya? Pokoknya kayak fotografer dadakan lah. Nah, dari itu saya mulai belajar kamera, saya foto, lalu hasilnya saya edit. Saya mulai edit itu dari aplikasi gratis yang bebas hak cipta. Jadi pertama kali itu saya pakai Polish. Polish itu aplikasi editing foto, tapi bebas hak cipta. Jadi nggak ada watermark di mana-mana. Lalu saya edit, saya kembangin kemampuan mengedit saya mendownload banyak banget aplikasi editing nih ya. Karena saya suka, saya sampai download 1, 2, 3, 4, 5, 15 aplikasi. Karena saya suka editing video sama editing foto. Terus sampai saya dikasih kepercayaan buat foto produk dan bikin video produk punya tante saya. Saya mulai kembangin belajar foto itu dari bisnis saya. Jadi ada bisnis baju, clothing, sama bisnis F&B. Saya jualan burger. Itu semua saya foto dan saya edit sendiri. Ya, jadi saya mendapatkan pengalaman-pengalaman itu secara tidak sengaja. Dan saya tidak menyangka kalau misalnya itu semua bakal jadi hobi saya. Jadi saya ikutin jalannya. Jadi sekarang kalau ditanya, Vin, lu bisa apa? Wah, bisanya banyak. Saya bisa main musik, saya bisa editing video, saya bisa gitulah. Saya lupa. Kelemahan saya tuh lupa. Cuman saya bisa lupa. Dan itu sangat bikin saya menjadi makin percaya diri kalau misalnya ini tuh passion saya gitu. Sampai akhirnya ada lomba 17 Agustus. Nah, saya ikut tuh. Nah, di lomba itu saya nanya dulu nih ke Bu Ana, boleh nggak pakai gambar digital? Karena saya bagus bikin poster itu secara digital, kalau gambar itu saya kurang bagus. Dan by the way, untuk Instagram SMA Lama Holot Jakarta, jadi sebelumnya SMA Lama Holot itu akunnya udah kena hack. Saya nggak tahu siapa yang nge-hack, karena terakhir kali akun Instagramnya itu kita share ke grup OSIS. Nah, saya nggak tahu ada yang iseng apa gimana. Lalu saya bikin akun baru namanya SMA Lama Holot Jakarta. Nah, ini saya buat sendiri ya. Saya buat sendiri, feed-nya semua saya bikin sendiri, dan itu melatih saya agar semakin kreatif. Dan ya, jadi kalau misalnya Bapak atau teman-teman ingin ngeliat hasil karya saya, itu lihat di Instagram SMA Lama Holot Jakarta. Nah, saya lanjut nih ya, pas 17 Agustus yang kemarin, jadi saya bikin poster kemerdekaan secara digital. Jujur saja saya sangat optimis dengan kemampuan yang saya punya, karena di situ kan disuruh bikin suatu poster, terus bikin video pengerjaan juga. Nah, saya sangat yakin kalau misalnya saya tuh bisa menang. Saya nggak tahu kalau misalnya harus gambar-gambar gitu baru menang ya, saya nggak tahu. Yang saya tahu boleh bikin poster digital. Jadi saya bikin, terus saya rekam gambar, terus saya edit di Premiere Pro. Saya kayak ngerasa gimana gitu, anak kalah dengan gambar anak kelas 10. Cuman saya ikhlas ya, saya ikhlas, no hard feeling, saya ikhlas. Cuman punya saya kan bagus. Nah, jadi dalam pembuatannya itu saya dibantu dengan aplikasi OBS, Premiere Pro, dan Canva. Nah, dengan aplikasi itu saya merasa yakin kalau misalnya saya bisa, karena saya udah biasa pakai aplikasi itu. Ya, dan ternyata saya kalah dengan anak kelas 10. Ya nggak apa-apa sih, emang bagus kok karyanya, bagus banget, original. Bagus. Oke, jadi intinya saya sangat mensyukuri apa yang saya punya sekarang, apa yang saya kembangkan sekarang. Harapan saya sih saya dapat memberikan banyak hal-hal positif pada banyak orang ya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman atau siapa bisa terinspirasi dengan hobi-hobi yang saya punya. Dan untuk teman-teman juga, saya harap kalian juga bisa dapat menentukan apa hobi kalian. Dan saya harap kalian juga dapat mengembangkannya sebaik mungkin. Ya, itu aja. Sekian dari saya. Terima kasih.
Sampai jumpa.